Kalau memang komitmen Bapak Kapolda sekarang berkomitmen ingin menuntaskan perkara ini di masa kepemimpinannya beliau, maka salah satu syarat apa? Perkara ini harus menjadi perkara yang didahulukan. Proses rekrutmen itu harus melalui anggota DPRA karena itu adalah dana aspirasinya. Dalam konteks kasus ini, perbuatan pidananya itu di mana sebenarnya? Kita bisa lihat dari sejak awal dirancang, apakah betul perencanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan atau memang sudah ada dalil yang cukup bagi anggota DPRA untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam proses perjalanan hasil penyidikan dan penyelidikan kita ketahui lah, publik sudah tahu betul ini bahwa ada skenario bajakan keuangan sebenarnya yang dilakukan di sini untuk meraup keuntungan. Siapa yang meraup keuntungan? Bukan mahasiswa penerima, tapi yang meraup keuntungan itu adalah oknum anggota DPRA bersama dengan orang yang diutus untuk mengutip uang itu dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara. Kembali lagi dalam acara podcast Tokoh Publik di edisi hari Senin tanggal 21 Februari 2022. Salam hangat untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang ada apa dengan metode penanganan perkara beasiswa yang diduga terdapat kekeliruan. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir narasumber kita yaitu Bang Askalani, Koordinator Gerak Aceh, yang memang gerak concern mengatur tentang korupsi yang ada di Aceh dan mengontrol kebijakan-kebijakan publik yang saat ini yang ada di pemerintah Aceh dan juga di tingkat nasional ini. Sangat hangat hari ini kita bisa membahas bagaimana tentang isu hari ini terhadap penyelewengan terhadap dana beasiswa yang merenggut 400 mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Aceh. Maka langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, Bang Askalani. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat tertarik nih, Bang, karena tadi pagi baru saja saya baca berita di Serambi Indonesia. Abang mempertanyakan terhadap metode dalam penanganan perkara ini. Sebenarnya apa yang menjadi persoalan besar nih, Bang? Ataupun ketimpangan dari perkara ini? Pertama kita ingin menjelaskan begini. Bahwa proses penanganan perkara ini sudah cukup lama. Jadi dimulai dari tahun 2017 salah ya, sampai sekarang sudah berganti 3 Kapolda malah. Iya betul. Perkaranya sudah berganti 3 Kapolda, tapi proses penyelesaian perkara ini tidak pernah kunjung selesai. Nah, memang ada supervisi yang dilakukan oleh KPK terhadap perkara ini dengan melakukan kolaborasi ya, proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda. Ya, atensi dari KPK itu kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penanganan perkara. Cuman yang mengherankan kita ya, dengan jumlah perkara yang begitu perhatiannya tinggi dari publik, tapi proses penyelesaiannya sangat lama. Dan bahkan terhitung ini dalam sejarah paling lama nih sebenarnya penanganan perkara kasus korupsi beasiswa ini, karena dari sejak 2017 sampai sekarang kalau dihitung lebih kurang hampir 5 tahunan. Jadi belum selesai-selesai. Ini menjadi kata kunci sebenarnya, ada apa di balik itu semua. Iya betul ya. Dan kemudian tiba-tiba dalam rentang waktu dalam bulan ini tim Polda kan merilis bahwa meminta kepada 400 orang mahasiswa penerima yang diduga melakukan unsur perbuatan untuk mengembalikan uang dan jika tidak akan dipidana. Dan ini yang menurut kita sangat keliru dalam proses penegakan hukum. Artinya apa? Begini, kalau memang dalam proses penyidikan dan penyelidikan ditemukan ada unsur perbuatan melawan hukum, maka otomatis dengan sendirinya akan ditingkatkan, ada tersangka dong. Iya betul. Ya. Apalagi Kapolda, tim Polda Aceh sudah melakukan subkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara. BPKP sudah menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara 10 miliar lebih. Pertanyaan kita, apakah 400 mahasiswa ini yang melakukan tindak pidananya atau orang lain? Nah, ini yang tidak pernah dijelaskan ke publik. Jadi, menurut kita dari proses yang sedikit berbenturan lah kalau kita lihat dari proses penyidikan dan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Biasanya pada 2 alat bukti yang cukup ya. Kalau misalnya kita merujuk pada penanganan pola korupsi yang ditangani oleh KPK. Ya, KPK melakukan proses penyidikan dan penyelidikan ketika menemukan 2 unsur ya,
dugaan delik pidana cukup, maka kemudian ditingkatkan, orang kemudian ditetapkan tersangka. Kalau dalam karakteristik di tingkat lokal biasanya harus ada 4 unsur ya, 4 unsur delik pidana yang kemudian baru ditingkatkan untuk ditingkatkan adanya tersangka yang kemudian dijadikan dalil. Nah, pertanyaan kita, apakah ke-40 mahasiswa itu adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum yang karena ada 4 delik pidananya, atau memang hanya memutar sesuatu yang kemudian berujung kepada ketidakpastian yang disebut dengan proses penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Bang Askani, ini menarik nih kan, katanya tentang 4 unsur tadi. Apakah 4 unsur ini berlaku untuk kasus tindak pidana korupsi? Kalau KPK kan, dia hanya memiliki 2 alat bukti. Pertama, 2 alat bukti itu ada kerugian keuangan negara, kemudian yang kedua ada unsur perbuatan melawan hukumnya. Nah, kalau kita merujuk kepada proses penanganan perkara dalam kasus beasiswa, ya, unsur kerugian keuangan negaranya sudah tercapai, ya. Unsur perbuatan melawan hukumnya. Nah, ini yang harus dibuktikan, siapa yang melakukan unsur perbuatan melawan hukum. Mahasiswa penerima bantuan atau ada pihak lain yang menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan. Kalau saya ditanya, apakah mahasiswa yang menerima uang itu kemudian dapat didalilkan dengan adanya perbuatan unsur pidana, betul dia terkena delik pidana karena menerima sesuatu, tapi dia tidak menggunakan pada kepentingan tertentu. Tapi pertanyaannya kita, dalam kasus tindak pidana korupsi dia tidak serta-merta berdiri sendiri. Dia pasti ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum lain yang disertai karena sesuatu. Siapa disertainya? Nah, kita sebutkan. Karena ini adalah program dari programnya yang diusulkan dari aspirasi anggota DPR, dia kemudian yang menjadikan uang ini, ya, uang beasiswa ini sebagai salah satu proses yang diusulkan dalam daftar penerimaan mahasiswa, ya, dia yang kemudian menerima siapa mahasiswa yang akan diusulkan. Dia juga yang melakukan kontak dengan orang per orang untuk mendapatkan sesuatu. Jadi bukan si penerima. Nah, ini agak aneh, makanya kita bilang ini ada kekeliruan ini. Berarti tidak ada proses open recruitment. Biasanya kita tahu ada pengumuman ketika dibuka beasiswa gitu kan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini bagaimana dengan beasiswa yang ini? Nah, proses beasiswa ini kan tidak dibuka ke publik ya, tapi dari orang ke orang sebenarnya, dari orang ke orang, karena dia kenal dengan anggota dewan, kemudian dia mengusulkan. Syarat pengusulan itu tetap dipenuhi. Misalnya dia aktif kuliah, dia punya kartu mahasiswa, dia punya IPK, itu diusulkan. Cuman proses rekrutmen itu harus melalui anggota DPR karena itu adalah dana aspirasinya. Dalam konteks kasus ini, perbuatan pidananya itu di mana sebenarnya? Kita bisa lihat dari sejak awal dirancang, apakah betul perencanaan ini disesuaikan dengan kebutuhan atau memang sudah ada dalil yang cukup bagi anggota DPR untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam proses perjalanan hasil penyidikan dan penyelidikan, kita ketahui lah, publik sudah tahu betul ini bahwa ada skenario bajakan keuangan sebenarnya yang dilakukan di sini untuk meraup keuntungan. Siapa yang meraup keuntungan? Bukan mahasiswa penerima, tapi yang meraup keuntungan itu adalah oknum anggota DPR bersama dengan orang yang diutus untuk mengutip uang itu dari mahasiswa. Nah, ini unsur delik pidananya. Jadi bukan si penerima. Ini kan memang itulah yang menjadikan dasar bahwa proses penyelidikan terhadap perkara ini menjadi sesuatu yang kita sampaikan keliru dalam proses penanganan perkara secara objektif. Jadi memang digiring kepada penerima, bukan siapa yang memberi. Iya. Nah, inilah yang jadi dasarnya. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya, Undang-Undang 31 tahun 99, Junto 20 tahun 2001 tentang proses pemberantasan korupsi di Indonesia, lihatlah pada pasal 2, pasal 3. Jelas sekali unsurnya. Unsur apa misalnya? Memperkaya diri sendiri atau orang lain. Siapa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain? Kan bukan mahasiswa karena dia penerima. Siapa yang diperkaya? Yang diperkaya adalah koordinator yang ditunjuk oleh anggota DPR untuk mengutip uang atau meminta uang hasil sesuatu kepada mahasiswa penerima. Uang itu dipergunakan oleh koordinator, diberikan ke orang lain. Nah, dasar memperkaya diri sendiri dan orang lain, disitulah ada unsurnya. Siapa yang diperkaya orang lain? Yaitu anggota DPR yang menerima. Karena tidak mungkin ya, dalam khususnya kasus beasiswa ini tidak memiliki saling keterikatan. Pasti punya sebab akibat hukum. Nah, sebabnya apa? Karena ada mahasiswa yang menerima, duitnya sudah dipotong,
Kemudian akibat hukumnya apa? Korupsi berjamaah. Ya betul, kita akui ada korupsi berjamaah, yaitu kolaborasi antara mahasiswa penerima, kemudian juga koordinator yang diutus oleh anggota dewan dan anggota dewan sendiri. Jadi dia punya 3. Tapi apakah unsur pidananya sama? Beda. Karena apa? Mahasiswa yang 400 ini korban sebenarnya. Karena dia diusulkan untuk mendapat beasiswa. Dalam proses pencairannya dia diwajibkan sesuatu itu diberikan ke orang lain. Berarti ada setoran? Ada setoran. Makanya nominalnya berapa nih Bang? Nah, setoran itu kan berkisar variatif nih. Karena memang jumlahnya kalau kita sebutkan kenapa angkanya sampai 10 miliar artinya tinggi dong. Nah, tinggi. Jadi dari total lebih kurang kalau tidak salah kita itu anggaran yang diusulkan ya, kalau tidak salah ya, lebih kurang 23 miliar lebih. Jadi setengah diantaranya itu korupsi. Setengah? Nah, setengah itu berarti 10 miliar hilang? Hilang 10 miliar. Itu hasil audit BPK, bukan hasil audit kita. Nah, ini yang menjadi dalil pokok. Sehingga kemudian menurut kita proses penegakan hukum kalau modelnya seperti ini rancu dalam dalam proses penegakan hukum yang memang sesuai dengan kaedah-kaedah hukum acara pidana. Nah, apalagi saya ingin menyampaikan begini, kalau kita melihat pada pasal 55 ya, pasal 55 KUH pidana itu jelas sekali pasal 1 misalnya, ya mereka yang melakukan, siapa yang melakukan? Nah, yang melakukan itu DPR. Kemudian yang menyuruh melakukan siapa? Ya DPR. Kemudian yang terakhir adalah dan yang turut serta melakukan perbuatan. Turut serta itu artinya adalah orang yang ditunjuk oleh DPR. Makanya kita bilang bahwa berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2, pasal 3, junto pasal 55 Undang-Undang KUH pidana, jelas sekali ada delik-delik pidana yang bisa dijadikan dalil oleh anggota polisi untuk menyerat orang-orang yang kemudian berencana melakukan korupsi terhadap dana beasiswa ini. Memang kalau secara konstruksi hukum ini sudah memenuhi seluruh unsur-unsurnya ya Bang. Tapi kembali lagi ini soal politis juga. Kembali lagi ada eksekutif kepentingan ini. Nah, ini yang perlu dijelaskan ke publik ya oleh siapa yang perlu menjelaskan itu penyidik. Penyidik Polda itu harus menjelaskan detail. Kenapa yang disasar itu hanya 400 untuk mengembalikan kerugian keuangan negara? Betul memang hasil proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi salah satunya adalah kewajiban orang yang sudah melakukan perbuatan mengembalikan uang hasil tindak pidana itu. Itu betul. Kita sepakat untuk meminta 400 orang mengembalikan. Pertanyaan saya kemudian begini, apakah 400 orang itu memang memakan uang 10 miliar? Kan karena ada unsur pidana lain di dalamnya, yaitu pemotongan atau kemudian orang yang disuruh untuk meminta sesuatu. Jadi otomatis per satu orang mahasiswa tidak penuh menerimanya karena setengah diantaranya itu dipakai untuk kepentingan yang lain. Nah, dalam delik hukum pidana harusnya itu yang menjadi disasar, bukan kemudian hanya disasar pada orang yang menerima. Ini kan agak aneh nih. Yang menerima kemudian dijadikan dasar sebagai diancam pidana, sementara orang yang menyuruh, orang yang melakukan serta orang yang melakukan perbuatan pidana sama sekali tidak kena. Ini agak aneh nih dalam proses penyidikan kasus seperti ini. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, apakah dengan dikembalikannya 400 mahasiswa mengembalikan uang, apakah hapus daripada perbuatan tidak pidananya? Ini kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, kan? Kalau melihat pada pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus delik pidana yang kena. Nah, saya ragu sebenarnya ini karena dalam berbagai perkara yang lain kebiasaan para penegak hukum kita ya, begitu uang dikembalikan itu ada alasan. Alasan tersendiri bahwa perkaranya tidak lanjutkan lagi karena memang materi hukumnya terkait uang kerugiannya sudah dikembalikan, artinya dihapus. Nah, ini yang menjadi berbahaya sekali. Saya melihat malah angka 400 orang ya mahasiswa yang dipaksa mengembalikan kerugian keuangan negara itu tidak akan tercapai angka 10 miliar. Saya yakin itu tidak akan tercapai. Betul. Karena memang pasti uang tersebut sudah dipergunakan untuk biaya pendidikan. Iya. Ada memang dari sebagian orang itu tidak menggunakan pada jalur resmi ya. Artinya misalnya dari total misalnya lebih kurang hampir 1.000 orang mahasiswa ya menerima itu, setengah diantaranya mempergunakan ke yang lain. Mungkin orang yang tidak mempergunakan itu yang wajib mengembalikan. Sementara yang menggunakan pada jalur resmi itu harus tidak boleh dikembalikan kemungkinan. Tapi pertanyaan saya adalah begini, apakah 400 orang itu memang menggunakan uang itu? Karena memang dalam prosesnya orang publik tahu nih, ada pemotongan yang dilakukan ya, dirancang begitu skenario oleh anggota dewan bersama dengan orang yang ditunjuk. Nah, karena delik perkara ini sudah cukup lama, otomatis cukup banyak menghilangkan barang bukti. Ada orang yang dipaksa mengaku, ada orang yang dipaksa untuk
mengakui bahwa perbuatan itu dia lakukan. Padahal pada pokoknya alasan-alasan itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam hukum. Nah, inilah menjadi suatu dilema kita saat ini, Bang. Ya. Bisa jadi ini kan dengan proses dari tahun 2017 sampai tahun 2022 sungguh sangat panjang nih. Ya. Prosesnya ini. Biasanya kan kalau untuk penanganan kasus korupsi berapa lama tuh proses penyelidikan dan penyidikannya nih? Dia tergantung dengan proses yang disebut dengan tata cara penyidikan dan penyelidikan, termasuk memperoleh dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kadang-kadang memang satu perkara dengan perkara yang lain berbeda ya. Kita tidak menafikan itu. Bisa jadi perkara kadang bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tetapi dalam proses perkara ini ada sesuatu yang begitu aneh. Pertama dia tahun 2017 muncul, ya, selang pergantian tiga Kapolda loh. Bukan 1 atau 2, 3 Kapolda. Ya, sudah berganti orang, sudah berganti pucuk pimpinan, tapi perkara ini tetap jalan di tempat. Ini pertanyaan kita, ini tidak normal dalam kasus penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Artinya, begitu dia ada hasil audit kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP, maka proses peningkatan terhadap tersangka itu harus diumumkan. Tidak boleh digantung. Siapa yang melakukan? Apakah betul 400 mahasiswa itu atau ada orang-orang lain yang kemudian diduga terlibat dalam proses terjadinya tindak pidana korupsi pada kasus beasiswa ini? Pas nggak sekali ini makin menarik di pertanyaan saya nih, Bang. Apakah kasus korupsi terhadap dana beasiswa ini menjadi proyek publik? Kenapa? Karena pergantian 3 Kapolda pertama pernah muncul, terus tenggelam. Muncul dan tenggelam. Bagaimana tanggapannya, Bang? Nah, kalau kita melihatnya begini, karena ini kan proses penyelidikannya tidak normal ya, penyidikan dan penyelidikannya tidak normal, maka kemudian perkara ini semakin hari semakin lama. Makanya perlu ada trigger ya, khususnya kalau memang komitmen Bapak Kapolda sekarang berkomitmen ingin menuntaskan perkara ini di masa kepemimpinannya beliau, maka salah satu syarat apa? Perkara ini harus menjadi perkara yang didahulukan. Jadi kalau misalnya ada rentutan peristiwa pidana lain yang sedang digarap oleh Kapolda, maka prioritasnya pada perkara ini. Pertama begini, kasus beasiswa ini adalah perhatian publik cukup tinggi loh. Betul. Tinggi sekali perhatiannya. Pertama dia mencorengkan nama baik institusi kampus yang menerima ya. Kedua juga mencoreng nama baik komponen mahasiswa. Ya. Yang ketiga adalah soal penyelamatan uang publik ya, begitu tinggi angkanya. Nah, ini adalah hal-hal yang menurut kita harus menjadi satu positioning dari pihak penyidik Polda untuk menuntaskan perkara ini secara cepat, kemudian proporsional, tentu taat azas. Taat azas apa? Jangan kemudian ingin cepat yang dikorbankan orang lain. Sementara ada orang-orang lain yang melakukan unsur perbuatan pidana, ya itu sama sekali tidak disentuh. Saya agak curiga karena apa? Perkara ini kan punya relevansi dengan politik dia. Ya, pertama terlibatlah oknum orang politik, kemudian yang terseret juga lembaga politik, kemudian dilakukan juga oleh orang yang berpolitik. Masih ada yang aktif, ada yang aktif anggota DPR-nya, ada yang sudah tidak lagi menjabat. Tapi menurut kita bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, maka mau tidak mau harus tuntaskan lebih cepat. Untuk DPR-nya nih, apakah semua DPR terlibat dalam kasus ini? Tidak. Hanya beberapa? Tidak. Dari total yang ada, itu lebih kurang antara 10 sampai dengan 12 orang. Ya. Berarti memang ketua-ketua ada fraksi-fraksinya nih? Oh enggak, anggota dewan masing-masing yang mengusulkan ya. Jadi diusulkan oleh masing-masing anggota DPR dari berbagai lintas partai sebenarnya. Ada yang masih terpilih, ada yang tidak. Tapi komposisi jumlahnya itu bervariasi. Ada si A misalnya kan, ada yang I itu IS misalnya dia lebih hampir berapa dia 17. Kemudian ada S, ada Y, ada dan sebagainya. Itu variasi. Cuma pertanyaan saya adalah apakah betul 400 mahasiswa yang kemudian dipaksa mengembalikan kerugian keuangan negara itu adalah pelaku? Kalau saya meragukan itu, karena pelaku utama bukan mereka, ada orang lain dan oknum anggota DPR yang mengusulkan dana aspirasi. Iya, benar sekali memang. Pasti ada udang di balik batu nih, Pak. Dan juga ini kan ada update berita juga kan ada yang namanya dibuat posko-posko untuk pengembalian uang. Masuk di Polresta Banda Aceh juga sudah dibuat pengembaliannya. Dan mekanismenya apakah sudah ada jumlah datanya nih, Bang? Misalnya per mahasiswa dapat bisa 7 juta kita bilang atau 20 juta. Apakah sudah ada data realnya nih? Nah, kalau lihat dari proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kapolda, tentu mereka sudah punya basis data ya untuk mengembalikan angka itu. Ya.
kita sepakat saja Kapolda memerintahkan atau penyidik memerintahkan kepada 400 itu untuk mengembalikan. Itu betul wajib dia lakukan karena untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara. Yang paling lebih penting adalah membuka aktor siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan dari kegiatan korupsi beasiswa ini. Tidak mungkin itu dilakukan oleh mahasiswa ya penerima ya atau dilakukan oleh koordinator yang diperintahkan ya. Ya, ini antara kita dua misalnya. Saya anggota dewan. Kalau ingin mendapatkan uang dari mahasiswa, nggak mungkin saya langsung dong minta ke mahasiswa, malu. Pasti ada perantara. Perantara itulah yang melakukan atas siapa? Atas anggota DPR. Nah, pertanyaannya itulah yang harus dijawab oleh penyidik Polda untuk memeriksa atau untuk membuktikan apakah perbuatan delik pidana korupsi dalam kasus beasiswa itu dilakukan oleh mahasiswa atau dilakukan oleh orang lain. Tapi pandangan kita cenderung ya, saya berkesimpulan perbuatan pidana itu bukan dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa sebagai penerima, tapi dilakukan oleh orang lain, yaitu anggota DPR umumnya bersama dengan perantara yang ditunjuk. Bang sekali, beranikah atau tidak Kapolda mengungkap ini? Berani atau tidak nih? Nah, ini yang harusnya segera diumumkan. Saya agak meragukan itu ya. Jangan-jangan kalau kemudian hanya disasar penerima, ya penerima itu siapa? Mahasiswanya ya. Kemudian unsur lain yang menyuruh, yang tadi pasal 55 itu ayat 1 menyuruh melakukan, memerintahkan melakukan itu tidak dibuka, maka ini tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam proses perkara tindak pidana khususnya dalam kasus beasiswa. Iya. Bisa jadi ini menjadi agenda tahunan nantinya, buka lagi tutup lagi, buka lagi tutup lagi. Ya. Memang harus ada political will ya. Ya. Tapi memang dalam perkara ini sudah mendapat atensi dari KPK ya. Kita berharap KPK perlu serius menangani perkara ini. Jangan kemudian karena pimpinannya juga dari unsur yang sama ya. Jadi pola penanganan perkaranya jadi sama-sama seperti mengikut arus, itu nggak boleh. Karena kita tahu KPK perlu menjelaskan detail sebenarnya apakah perkara-perkara yang ditangani ini sudah sesuai dengan konteks pemberantasan korupsi atau kemudian hanya sebatas menyelesaikan perkara. Iya betul. Untuk hari ini nih Bang sekalian, apakah penyelidik Polda sudah speak up ini terhadap perkara ini? Sejauh mana sih penanganan perkara ini? Nah, kalau kita lihat kan sejauh ini kan tertutup ya, akses informasinya tertutup nih. Iya betul. Karena yang dibuka hanya pada konteks bicara soal mengembalikan uang ya. Kemudian mengumumkan jumlah uang yang hasil penyidikan yang dilakukan atau hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Selebih dari itu kita tidak tahu. Ya, hari ini saya terbuka sekali nih wawasan saya Bang Askalan nih ketika melihat cuitan tulisan Bang Askalan di Serambi ini, mempertanyakan metode penanganan ini. Jadi semua publik ini kan terfokus untuk pengembalian, tidak melihat dari aspek metode penanganan perkara itu Bang Askalan. Sehingga dengan ada tulisan ini publik terbuka nih pikirannya. Ternyata ada yang lain di dalam balik pengembalian uang beasiswa ini Bang Askalan nih. Ya. Makanya rujukannya menurut saya pasti penyidik tidak akan lari itu dari pasal 2, pasal 3 dan junto pasal 55 KUH Perdata ya. Pasal 2, pasal 3 itu jelas. Dugaan tindak pidana korupsinya yang sudah dapat dibuktikan. Apa dapat dibuktikan? Dapat dibuktikan itu dari hasil audit kerugian keuangan negara. Siapa yang menghitung? Itu BPKP ya. Sudah ada. Pertanyaan kita adalah pada pasal 2 itu barang siapa? Nah, barang siapa yang melakukan ini yang harus dijelaskan. Siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan pidananya? Apakah si mahasiswanya yang menerima sebagai penerima atau ada orang lain? Ya kan? Kemudian unsur memperkaya diri sendiri tadi. Ya, unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Itu ada dua unsur yang berbeda. Kemudian yang paling penting adalah yaitu karena ada jabatan dan kewenangan. Siapa yang memiliki jabatan dan kewenangan? Tidak mungkin mahasiswa bisa melakukan menerima beasiswa tertentu secara langsung kalau tidak melalui orang-orang per orang. Nah, orang per orang ini kan memiliki kuasa, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan. Dialah yang berhak menentukan berapa jumlah yang diberikan kepada orang per orang. Maka menurut saya jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah dia menafsirkan perbuatan pidananya, maka yang jadi korban adalah mahasiswa ini, bukan orang yang kemudian melakukan, menyuruh melakukan, kemudian memerintahkan dan melakukan dan memperkaya dirinya sendiri. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Ya, benar Mas. Saya melihat ada namanya memang ada afirmasi lain ketika dilakukannya pengembalian uang. Pasti akan ada penetapan tersangka di kedepannya nanti. Kita sangat menyayangkan ini. Orang-orang mahasiswa ini kita sayangkan. Mereka memang masuk di sana pure untuk pendidikan,
Tapi karena ada kepentingan politik akhirnya menjadi korban ini Bang Askalan nih. Dan juga sekarang pandangan masyarakat lebih titiknya kepada 400 mahasiswa ini. Karena memang kita tadi tahu bahwasanya dari open recruitment-nya sudah tertutup dan juga orang-orangnya juga tertutup. Dan sampai saat ini juga kasus ini juga bersifat tertutup ini ya. Dan saya berharap gini, karena ini kan ada korban nih ya, ada korban sebanyak 400 orang nih. Dan kalau boleh kawan-kawan di Yara membuka posko untuk menerima keluhan ini. Ya, apakah mereka kemudian menjadi korban ya, atau kemudian memang melakukan unsur perbuatan. Nah, seingat saya mereka ini korban sebenarnya, bukan orang yang melakukan proses terkait dengan lahirnya tindak pidana. Yang melakukan lahirnya tindak pidana itu orang lain loh. Ya, mereka itu mengusulkan, kemudian diterima, ditransfer uangnya ke mereka. Tetapi dalam perjalanannya uang yang ditransfer itu tidak utuh diterima. Kenapa? Karena diminta oleh penghubung tadi. Siapa yang menghubung? Penghubung itu koordinator yang berasal dari anggota DPRA. Makanya gunakan pasal 2, pasal 3 dan junto pasal 55 yang menyuruh, yang melakukan, kemudian ada unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain. Maka tidak boleh dia yang hanya dijadikan itu adalah alasan bahwa verbal ya, seolah-olah yang menjadi korban itu adalah gara-gara 400 mahasiswa ini menerima uang. Itu yang nggak boleh menurut saya. Iya, betul. Ya, benar sekali nih Sahabat Yara. Oke Sahabat Yara, ini sudah banyak sekali kita berdiskusi dengan Mbak Askalan nih terkait isu kita hari ini, yaitu tema kita ada apa dengan metode penanganan perkara beasiswa dengan metode yang sangat keliru. Kita sudah berbicara lebih dalam dan lebih jauh ini terkait penanganan perkara hari ini. Baik, untuk closing terakhir nih Bang Askalan nih, mungkin apa yang ingin disampaikan ke muka publik hari ini? Ya, pertama begini, kalau saya tetap berharap perkara ini harus dibuka seutuhnya ya. Tidak kemudian menjadikan delik pidana itu pada korban yang menerima uang, tetapi juga unsur perbuatan lahirnya pidana. Siapa yang melahirkan unsur lahirnya pidana? Yaitu anggota DPRA dan penghubungnya ya. Karena mereka punya kuasa mengusulkan anggaran, mereka juga yang menentukan berapa jumlah yang harus diterima, mereka juga yang mengusulkan siapa-siapa mahasiswa yang menerima, maka tidak boleh dia orang yang jadi korban, orang yang menerima uang itu dijadikan orang yang kemudian persakitan. Sementara pelaku ya, yang dalam hal ini misalnya anggota DPRA, oknum anggota DPRA, koordinator yang membidangi yang diminta itu tidak dijadikan sebagai dasar pijakan untuk penegakan hukum. Jadi itu menurut kita bahwa polisi harus profesional ya. Buktikan bahwa memang polisi bertugas melakukan penyidikan perkara itu sesuai dengan proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan serta unsur-unsur pidananya. Tidak boleh dia mengabaikan unsur pidana hanya kepentingan untuk menyelamatkan orang lain. Oke, Bang Askalan, terima kasih banyak untuk momen hari ini yang sudah banyak bercerita, sangat konkret dan sangat luar biasa nih. Dan juga sebagai penutup nih Sahabat Yara, beranikah Kapolda Aceh mengungkap perkara beasiswa ini? Saya Syarif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.